Selamat siang sahabat Koalisi Laki. Saat ini saya bersama rekan advokat ya, Ibu Felin. Felin ini advokat di Kota Kupang ya. Kami sudah lama kenal. Lalu ada beberapa kasus juga ya, yang dibantu oleh Ibu Felin. Saat ini kami selesai makan siang, diskusi-diskusi. Ya, kami ingin membagi pengalaman dalam menangani kasus. Baik, mungkin Ibu Felin ya bisa menceritakan ya kepada kami mengenai kasus-kasus yang ditangani yang paling unik. Kasus paling unik. Baik Pak, terima kasih. Kalau selama saya menangani kasus yang menurut saya cukup unik dan menantang, itu ada kasus perempuan yang dia dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana. Tapi dari seluruh fakta sidang itu ternyata dia juga adalah korban. Nah, saya sebut saja itu karena sudah diputus pengadilan, kasusnya ex Kapolres Ngada, Pak Fajar itu ya. Mungkin sudah sering mendengar kasus itu, di mana yang klien saya F adalah seorang perempuan yang juga dia sebagai korban dari penjualan orang. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam fakta sidang itu bahwa anak yang dibawa oleh Fani ini, Fani dikenakan pasal mengenai penjualan orang karena dia membawa anak kepada pelaku Fajar ini. Tetapi yang anehnya justru Pak Fajar sendiri tidak dikenakan pasal mengenai penjualan orang. Nah mungkin ini kasus yang cukup menarik, menantang juga, tapi memang sudah sampai tingkat kasasi dan sudah diputus oleh MA bahwa Fajar 19 tahun penjara dan Fani 11 tahun penjara. Tapi menarik untuk kita diskusikan bagaimana posisi seorang perempuan yang rentan dan ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, tapi justru perempuan ini yang didakwa. Bagaimana kita bisa mungkin ada putusan-putusan pengadilan nanti atau jaksa-jaksa ketika menuntut itu, mungkin kita bisa mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan isu-isu yang feminisme itu, sehingga perempuan dalam perkara-perkara tertentu mungkin mereka tidak hanya sebagai pelaku tetapi melihat sisi mereka sebagai korban juga, gitu Pak. Nah, kalau Pak sendiri bisa sharing juga. Oh ya. Jadi kalau saya sih yang pengalaman saya, kalau kasus yang paling unik ya, dalam selama menangani kasus itu, ada banyak kasus yang klien datang kepada kita ngomongnya ada semua ya, ngomongnya bukti lengkap ya, ada semua, tapi dalam proses berjalan waktu faktanya bukti-buktinya tidak ada. Lalu dalam proses penanganan kasus juga kita sebagai advokat ada terkesan ya, dipaksa supaya ini kasus mesti menang ya, sukses menang kasus itu. Itulah ya, ada banyak lah, jadi saya mungkin tidak bisa menjelaskan kasus yang mana, namun bagi saya itulah kasus-kasus yang paling unik yang selama dalam menangani kasus sebagai advokat. Oke, itu saja ya, mungkin kita bisa bagikan satu dua hal ya pada siang ini. Sekian saja, salam karya.